hal-hal yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui ya, ini mungkin nanti akan Bapak Ibu temukan pada waktu proses pengisian daerah. Ini kasus yang pertama, dalam hal terdapat perbedaan dokumen, baik format, ukuran file, antara pengumuman yang ada di SCSJASN ini, pengumuman yang kami sampaikan, ataupun pengumuman yang sudah Bapak Ibu lihat di akun, kemudian terjadi perubahan sewaktu-waktu, maka yang dipedomani adalah ketentuan terakhir yang ada di akun SCSJASN nantinya. Kemudian yang kedua, penanggalan kelengkapan dokumen usul penetapan NIP 3K dibuat antara rentan waktu tanggal 15 sampai dengan tanggal 4 Mei sesuai dengan jadwal daerah. Dengan catatan hari kerja, hari kerja. Kalau hari-hari libur, jangan. Kemudian yang ketiga, bagi peserta yang terdapat perbedaan antara ijazah dengan KTP, maka pengisian biodata pada semua dokumen pemberkasan akan disamakan dengan ijazah. Dan apabila ada perbaikan nama ijazah, biasanya ini ada yang mengeluarkan perbaikan biasanya dari sekolah, kemudian dari dinas pendidikan terkait, itu yang dipakai yang perbaikan terakhir. Maka itu perlu dilampirkan juga. Dijadikan satu file dengan file scan ijazah asli. Contoh soal misalkan saya, Fendi, itu pakai Y, namun pada waktu ijazahnya pakai I. Maka Bapak Ibu ada juga yang memiliki ijazah perbaikan. Kemudian dilakukan perbaikan, keluar ijazah, kemudian namanya disesuaikan dengan abjadnya yang Y. Gitu. Untuk status perkawinan, ini mungkin nanti sangat dinamis, karena mungkin saja ada dari Bapak Ibu yang masih belum menikah saat ini, kemudian pada waktu pemberkasan nanti menikah dan seterusnya, ya. Kalau status ini dinamis. Untuk saat ini silakan Bapak Ibu isi, ya, kondisi real saat ini, meskipun di dokumen KTP belum diperbarui. Ada juga yang sudah menikah tapi KTP-nya belum diperbarui. Banyak itu mungkin, ya. Ada juga yang alamatnya masih di desa A, tapi saat ini sudah domisili di desa B. Itu kondisi real saat ini. Untuk kondisi perkawinan yang nantinya menjadi bahan pertimbangan kaitannya pemberian tunjangan, itu akan dilakukan pemberkasan tersendiri. Saat ini tahapannya pada pengisian daerah, ya kondisi saat inilah yang Bapak Ibu isi. Kemudian yang kelima, file scan yang diunggah menjadi dokumen kepegawaian merupakan dokumen negara. Peserta diwajibkan untuk mengunggah dokumen dengan kualitas terbaik hasil scan. Ini mohon untuk bisa dilakukan dengan baik. Jangan kemudian bersifat ekonomis, bisa, tapi ternyata kualitasnya tidak baik. Tapi kalau memang scan dari HP hasilnya baik, ya tidak masalah. Tapi kalau tidak baik, kami sarankan untuk di-scan dengan menggunakan alat scan. Sehingga hasilnya memang betul-betul baik, bisa dibaca dan diverifikasi oleh tim, nantinya tidak menimbulkan masalah. Untuk yang keenam, ini setiap informasi bersifat dinamis, maka Bapak Ibu yang sudah bergabung pada grup Telegram yang ada di BKPP Kabupaten Pati, sejumlah saat ini, tadi pagi kami pantau kurang lebih saat ini sudah ada sekitar 708. Padahal ini yang lulus di Kabupaten Pati hanya sejumlah 665. Tapi tidak masalah bagi teman-teman yang ada di luar Kabupaten Pati, P3K yang di luar dari Kabupaten Pati, bisa bergabung, tidak masalah kalau dengan niatan untuk mencari informasi. Tapi tetap mohon untuk disesuaikan dengan kondisi instansi daerah masing-masing. Informasi-informasi yang bersifat dinamis tadi akan selalu kami update
pada beberapa akun sosial media yang dimiliki oleh BKPP, mulai dari Facebook, Instagram maupun website. Ya. Jadi Bapak Ibu mohon untuk bisa bertransformasi menjadi ASN yang tidak alergi terhadap kondisi sosial media yang sekarang saat ini. Sehingga bagi yang belum memiliki IG, silahkan di follow akun IG-nya. Kalau misalkan Bapak Ibu YouTube, silahkan di subscribe akun YouTube-nya, sehingga informasi-informasi yang kami sampaikan bisa tersampaikan dan Bapak Ibu tidak ketinggalan tentunya. Yang paling aktif kami sering sampaikan dan lebih mudah terjangkau itu kami sampaikan lewat IG dan juga website, sehingga setiap waktu bisa Bapak Ibu lihat tentunya. Nah, ini adalah link yang nantinya Bapak Ibu isi. Nanti Mas Agi, Mas Aswin untuk bisa di-share di grup Telegram. Silakan Bapak Ibu isi nama, kemudian jenis kelamin dan seterusnya. Kemudian ada scan KTP, itu kami wajibkan scan KTP untuk mempermudah proses pendaftaran yang ada di RSUD Suwonto Pati nantinya. Untuk penjadwalan kami masih berkoordinasi, tapi tentunya oleh pihak RSUD itu sudah siap mulai tanggal 17 besok itu, dimulai pukul 7:30 sampai nanti pada pukul 10. Tanggal 17 ya, tanggal 17 itu maksimal 80 yang dilayani. Kemudian ada dibagi menjadi 2 kloter nantinya di hari-hari selanjutnya. Untuk hari pertama tetap 80 orang saja, dimulai 6:30. Nanti kedatangan itu yang menjadi nomor urut Bapak Ibu sekalian, bukan berdasarkan daftar nama yang diterima oleh RSUD. Jadi lebih awal Bapak Ibu datang, maka lebih awal Bapak Ibu akan dilayani. Hari pertama itu adalah tes psikologi, kemudian nanti hari kedua itu tes wawancara dan juga pengecekan bebas narkoba. Namun ini penyampaian awal dari kami, mungkin saja nanti ada beberapa perubahan tergantung kesiapan dari RSUD. Ini kami tekankan lagi, link ini hanya berlaku bagi teman-teman P3K yang diterima di Kabupaten Pati dan juga yang berdomisili di Pati.